Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, pada malam kelima seri KKR pada saat itu, kami bersyukur karena kami mendapat kesempatan untuk kembali belajar dari Yesus. Dan bahkan kami mau hidup seperti Yesus. Biarlah apa yang akan kami pelajari dan telah kami pelajari malam demi malam akan memantapkan pemahaman kami akan kasih Kristus yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bongi Melo, apa kareba? Wah, pasti. Kareba Melo. Wah, luar biasa. Saya yakin saudara-saudara menjawab di tempat saudara berada ya. Dan tentunya kita bersuka cita di malam kelima ini kembali kita belajar hal yang penting terkait Yesus Kristus. Dan sebelum saya memulai lebih lanjut, saya juga mau mengucapkan terima kasih untuk lagu-lagu pujian yang tadi telah dibawakan oleh kelompok-kelompok nyanyi yang luar biasa ya. Saya bersyukur juga untuk talenta yang diberikan kepada saudara Willy Sopakua yang telah menyanyikan pujian yang luar biasa. Yesus sudah mau datang, saudara. Kita harus bersedia. Dan terima kasih juga untuk Adriel yang telah menyanyikan lagu bahwa kemuliaan itu hanya untuk Tuhan saja, untuk Yesus Kristus saja. Itulah sukacita di mana kita melayani Tuhan. Dan terima kasih juga di awal kita telah mendengarkan lagu pujian dari Sofia. Terima kasih untuk pujian yang luar biasa. Saudara-saudara sekalian, saya nggak mau buang waktu terlalu lama. Saya mau langsung masuk kepada topik kita pada malam hari ini. Dan malam hari ini melanjutkan apa yang telah kita pelajari, yang telah dibawakan oleh Pendeta Dedi, kemudian Evangelis Dr. Daniel Inyo, bahkan kita belajar hidup seperti Yesus, dan bagaimana kita juga belajar dari Yesus. Dan saat ini kita mau memahami tentang satu topik, yaitu Melayu Sisola Puang Yesu. Ya, ini ya bagus ada bahasa Indonesianya, jadi saya nggak terlalu pusing ya. Oh, ada tulisan di sini, beristirahat dengan Yesus. Nah, ini apa? Apa maksudnya beristirahat dengan Yesus? Saudara-saudara sekalian dimanapun Anda berada, baik di tanah Toraja, Luwu, mau di Palopo, bahkan di Minahasa, di Jakarta, saya melihat anggota jemaat saya juga ada yang menyaksikan dari gereja Anggrek. Saya juga melihat saudara-saudara dari berbagai tempat, tadi dari Batam, dari Amerika, mungkin dari berbagai tempat. Saat ini KKR yang diadakan di tanah Luwu Tanah Toraja ini mengambil satu topik yang hanya fokus kepada Yesus saja. Dan topik yang telah kita pelajari malam demi malam, yang telah disampaikan oleh pembicara-pembicara, semua hanya berfokus kepada Yesus. Hanya Yesus saja. Jadi pada waktu kita bicara tema seluruh kitab suci, adalah Yesus Kristus. Ya, kita sudah pelajari dari buku Kejadian sampai buku Wahyu, semua bercerita tentang Yesus dan rencana keselamatannya. Dan kemarin kita telah belajar dari Evangelis Dr. Daniel Inyo bahwa setan, si lawan itu, dia sangat tidak suka segala hal, semua hal tentang Yesus. Dia nggak suka. Bahkan setan mau agar semua manusia pada akhirnya harus membenci Yesus dan rencana keselamatannya. Saudara lihat, karena setan ini atau Lucifer itu adalah lawan daripada siapa? Yesus. Jadi kita harus berhati-hati pada waktu kita menyelidiki kitab suci, kita harus paham apa rencana Tuhan. Karena jangan lupa, di dunia ini hanya ada dua kuasa. Kuasa Yesus Kristus dan kuasa setan, Lucifer. Kuasa kebaikan dan kuasa kejahatan. Nggak ada daerah tidak bertuan, tidak ada neutral ground, nggak ada yang orang bilang, saya berdiri di tengah-tengah deh, karena saya nggak mau memihak kepada setan, tapi saya juga masih cinta dunia,
Dia berdiri di tengah-tengah. Saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu dimanapun Anda berada, di dalam Yesus, di dalam kerohanian kita, tidak ada daerah di tengah. Semua harus memilih aktif. Apakah memilih Yesus atau tidak sama sekali memilih Yesus? Karena dengan Anda tidak memilih, artinya Anda telah memilih mengikuti lawan. Yaitu siapa? Setan. Jadi, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara dimanapun Anda berada, tidak heran kalau dunia ini dilengkapi oleh segala macam penipuan setan. Anda bisa bayangkan, setan berusaha untuk mengacaukan pikiran manusia yang diawali di Taman Eden. Dia masuk melalui ular dan kemudian mulai menipu Hawa. Dan pada akhirnya Hawa pun membawa buah yang seharusnya tidak boleh dimakan. Karena Tuhan sudah katakan, di semua taman boleh kamu makan buahnya, tetapi ada satu pohon di tengah taman yang tidak boleh kamu makan. Dan Hawa, Adam melanggar karena tertipu oleh setan. Jadi jangan lupa bahwa setan ini adalah bapa penipu. Nah, sekarang kalau kita bicara, kita memiliki atribut yang namanya Alkitab. Kira-kira setan punya apa? Setan juga punya Alkitab. Anda bisa bayangkan, Alkitab Yesus, ada juga Alkitab setan. Ya, jadi saudara bayangkan di gereja-gereja, ada gereja yang menyembah kepada Yesus, ada juga gereja setan. Selalu ada lawan, selalu ada lawan. Ada uang asli, ada uang palsu, selalu ada bandingannya. Anda bisa bayangkan Alkitab yang berisi surat dari Tuhan, surat dari Allah, surat cinta kasih Allah kepada manusia, dipalsukan, telah dibuat tandingan yang pada akhirnya melawan eksistensi daripada siapa? Allah sendiri. Hati-hati, pekabaran, kebaktian, kebangunan rohani, Yesus Kristus mengajarkan kepada Anda dan saya untuk belajar, menyelidiki, dan kemudian kita harus tahu apa kehendak Tuhan bagi kita. Jangan lupa, penipuan setan yang luar biasa lagi yang terjadi di muka bumi ini dan semua orang kaget adalah apa? Sekarang ini sudah mulai rame dibahas dan bahkan telah dibicarakan di seluruh dunia. Telah disahkan oleh beberapa negara bahwa pernikahan yang dulu di Taman Eden, yang Tuhan katakan bahwa seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging dalam Kejadian 2:24, setan katakan, no way, tidak boleh. Wanita dan wanita boleh menikah, pria dan pria boleh menikah. Anda bisa lihat apa yang dibentuk oleh Allah di Taman Eden, yaitu lembaga pernikahan antara pria dan wanita, telah dirusak oleh siapa? Oleh setan. Sehingga nggak heran kita dapati pernikahan sejenis. Apalagi yang setan rusak. Kemarin kita sudah belajar pelajaran yang luar biasa. Ya, Evangelis Dr. Daniel Inyo telah mengingatkan kepada kita bahwa kalau ada hari yang Tuhan katakan sebagai hari di mana dia berhenti, dia kuduskan, dia sucikan, setan kira-kira akan bilang apa? No way. Dia bisa katakan, no, bukan hari ketujuh. Saya mau pilih hari pertama. Ada juga yang katakan, no, semua hari sama. Setan mengacaukan pikiran manusia. Sehingga kemarin kita bersyukur karena firman Tuhan dibuka dan diperjelaskan kepada kita bahwa hari Sabat, hari ketujuh adalah hari di mana Tuhan berhenti dan dia kuduskan. Jangan lupa, Markus 2:27 yang kemarin kita pelajari bahwa hari Sabat diadakan untuk manusia. Saya mau tanya, saudara-saudara di Toraja itu manusia bukan? Manusia. Hari Sabat dijadikan untuk semua saudara, semua keluarga yang ada di Palopo, di Toraja, di Luwu. Seluruh dunia yang menganggap diri manusia, hari Sabat untuk Anda.
Dan bahkan di ayat 28, Markus 2 ayat 28 katakan bahwa anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Jadi tidak heran hari Sabat ini berusaha untuk dihancurkan oleh siapa? Oleh setan. Dan tidak heran dia buat tandingannya. Dia selalu katakan bahwa no way, jangan beribadah di hari yang menjadi tanda peringatan Allah. Harus ada tandingannya. Tidak heran banyak orang, termasuk orang Kristen, tertipu oleh tipu daya setan. Padahal kemarin kita sudah belajar 2 hari yang lalu pada waktu saya menyampaikan hidup seperti Yesus, kita sudah pelajari bahwa umat manusia harus menyembah kepada Yesus Kristus, Allah saja, dan menuruti akan perintahnya. Nah, kita pelajari lebih lanjut. Nah, saya akan coba sedikit mengupas yang kemarin kita telah pelajari. Yeskiel 20 ayat 12 katakan, hari-hari Sabatku juga kuberikan kepada mereka menjadi peringatan di antara aku dan mereka, supaya mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Menjadi apa tadi dikatakan? Peringatan. Bahasa aslinya yaitu oath. Bahasa aslinya adalah oath, yang artinya adalah bendera. Bendera itu tanda. Kalau saya di gedung PBB melihat berbagai macam bendera, saudara-saudara di Amerika, di New York, bisa melihat bendera-bendera berbagai macam dari berbagai negara. Dan kalau ditanya, bendera Indonesia yang mana? Dengan mudah mereka akan melihat mana warna merah putih. Itulah bendera kita. Itulah jati diri bangsa Indonesia. Jadi Anda bisa bayangkan bahwa Sabat sebagai oath, sebagai bendera Allah, harus ditinggikan oleh semua manusia. Karena itu monumen, arti dari oath yang lain adalah apa? Monumen penciptaan Tuhan. Jadi nggak boleh kita rusak, bahkan kita kata, no, saya mau ganti. Saya mau menyembah Tuhan di hari yang berbeda dari yang Tuhan katakan. Malam hari ini dan malam-malam yang kemarin telah diingatkan bahwa kalau kita mengasihi Yesus Kristus, kita harus menurut akan perintahnya. Dan saudara-saudara sekalian, ini ayat yang sudah kita dengarkan 2 hari yang lalu. KKR Yesus Kristus ini bertujuan untuk menyerukan dengan kuat. Jangan tahan-tahan, nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala, beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Saudara-saudara sekalian, kita ini adalah Israel rohani. Dan jangan marah kalau sepanjang malam saudara diinjak-injak seperti kakinya, atau saudara seperti tercubit-cubit. Karena apa? Karena firman Tuhan yang telah menegur, menemplak kita. Ya, artinya kalau saya ditemplak oleh firman Tuhan, saya harus katakan, puji Tuhan, masih ada yang sayang kepada saya, mengingatkan saya agar saya jangan jatuh ke dalam dosa. Karena apa? Selain tadi Alkitab ada yang palsu, bahkan ada pernikahan juga yang setan sudah buat tandingan, ada juga Sabat, segala macam ada palsunya, ada yang asli, ada yang palsu. Bahkan pendeta, pemberita Injil, ada juga nabi-nabi palsu, bahkan mereka juga ada yang palsu. Karena apa? Firman Tuhan sudah katakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jangan lupa, melakukan kehendak Bapa di surga. Jadi mau dia mengadakan mujizat pakai nama Tuhan, mau mengadakan penyembuhan ajaib pakai nama Tuhan, mau mengadakan hal-hal yang luar biasa pakai nama Tuhan, tapi kalau mereka tidak menurut akan perintah Tuhan, maka jangan heran Tuhan akan katakan, saya tidak kenal kalian. Enyahlah engkau dari hadapanku. Saudara, kita sudah susah di dunia ini. Kita sudah menderita di dunia ini. Bayangkan kalau saudara sudah berusaha cari Tuhan, tapi di jalan yang salah, maka sangat disayangkan. Karena pada akhirnya Tuhan akan katakan, enyahlah engkau, saya tidak mengenal engkau. Malam hari ini kita mau coba bahas sesuatu yang penting. Saya mau Anda catat ayat ini. Ya, Anda coba ambil ayat ini dan renungkan kembali di rumah. Baca dengan baik-baik. Yohanes 5 ayat 24 katakan, Yesus berkata kepadamu, aku berkata kepadamu, sesungguhnya
Barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Amin, saudara-saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara yang ada di jemaat masing-masing yang sekarang sedang nobar, nonton bareng. Ini adalah kabar baik bagi kita. Selama saya mendengar perkataan Kristus dan percaya kepada Bapa yang telah mengutus Yesus Kristus, maka saya mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Artinya apa? Kalau saudara ingat, upah dosa adalah apa? Roma 6 ayat 23. Upah dosa adalah maut, kematian kekal. Tapi kita bersyukur kepada Yesus Kristus melalui tindakan Dia yang menyelamatkan kita dari upah dosa kematian kekal itu. Yesus gantinya Dia mati di kayu salib. Dia serahkan dirinya sebagai korban pengganti yang seharusnya Anda dan saya yang mati. Karena kita ini sebenarnya adalah apa? Orang-orang yang sudah menerima status sebagai kriminal. Anda bisa bayangkan kita ini sebenarnya adalah pelanggar dosa. Pelanggar artinya pelanggar perintah Allah. Sama dengan kriminal. Tapi syukur kepada Allah. Karena siapa yang percaya kepada Yesus Kristus, percaya kepada perkataan Bapa, dan menurut seperti yang dikatakan, kalau engkau mengasihi aku, turutilah perintahku, maka engkau mempunyai hidup yang kekal. Jadi saudara-saudara sekalian, hidup kekal dimulai di mana? Ini pertanyaan. Hidup kekal dimulai sebenarnya di mana? Pada waktu saya percaya kepada Yesus dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya, maka hidup kekal Anda miliki saat ini. Dengan Anda percaya, dan pada ayat yang lalu kita pelajari, Anda percaya, Anda dibaptis, maka engkau beroleh hidup yang kekal. Nah, ini sesuatu yang menarik, bahwa kita sekarang telah pindah dari maut, masuk ke dalam apa? Hidup. Seharusnya saya mati karena upah dosa adalah maut. Saya bersyukur karena saya dibenarkan oleh Yesus Kristus. Ya, puji Tuhan untuk kebaikan Kristus. Makanya tidak heran seorang yang sudah dibenarkan dan seorang yang telah percaya kepada Yesus dan telah pindah dalam hidup yang kekal bersama dengan Dia, maka tugas mereka adalah apa? Pergi ke seluruh dunia, beritakan Injil. Saudara-saudara sekalian, Pendeta Dedi, Evangelis Dr. Daniel Inyo, semua pendeta-pendeta, bahkan pekabaran yang Anda dengar malam hari ini adalah bagian dari pelayanan, dari tugas suci, tugas amanat agung yang Tuhan telah berikan kepada semua manusia yang percaya dan telah diselamatkan untuk memberitakan Injil kepada segala makhluk. Jadi itu tugas kita. Jadi tugas saudara dan saya pada waktu saudara mendapatkan Kristus dalam kehidupanmu. Contoh, perempuan Samaria di sumur Yakub. Pada waktu Yesus berbicara dengan dia di sumur dan kemudian kok perempuan itu kaget karena melihat Yesus bisa menjelaskan siapa dia sebenarnya. Bahkan Yesus membuka rahasia yang dia simpan. Dan akhirnya perempuan Samaria itu, wanita yang di sumur itu, dia pulang ke desanya, dia sampaikan bahwa saya telah bertemu dengan seorang yang luar biasa dan dia menjadi pengabar Injil. Anda bisa bayangkan, seorang yang dimenangkan oleh Yesus, seorang yang percaya kepada Yesus, dia memiliki tugas dan tanggung jawab untuk pergi, kabarkan ke seluruh dunia, beritakan kepada segala makhluk. Ya, jadi saudara-saudara, itu tugas kita. Sekarang ini kita melayani Tuhan melalui pemberitaan Injil. Nah, sekarang ada satu hal yang penting yang saudara tahu. Kutuk hukum, yaitu kematian kekal,
Galatia 3:13 katakan, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Saudara, kita harus menyembah Yesus Kristus. Dialah Allah yang telah menjelma jadi manusia, mati di kayu salib demi saudara dan saya. Kalau tidak, kita yang mati. Karena kutuk hukum itu sebenarnya harusnya menjadi bagian kita. Tapi kita bersyukur. Karena siapa? Karena Yesus Kristus. Saudara lihat, 1 Korintus 15 ayat 57 katakan, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin, saudara. Amin, di dalam Yesus ada kemenangan. Nggak ada di bawah kolong langit ini yang di dalamnya Anda mendapatkan keselamatan selain di dalam nama Yesus saja. Jadi saudara-saudara sekalian, untuk itulah maka kita sekarang terbebas dari penghukuman kekal. Karena apa? Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Roma 8 ayat 1 dan 2. Nah, ini kabar baik saudara, bahwa sekarang kita berada merdeka di dalam Yesus. Bahkan dalam Roma 6 ayat 22 katakan, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah apa? Hidup yang kekal. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Karena Yesus Kristus mati bagi saya secara pribadi, maka saya menerima Dia, percaya kepada Dia, mengikuti perintahnya, saya telah memperoleh hidup yang kekal di dunia ini. Lah, sekarang maksudnya apa kalau tiba pada bagian yang ini? Itu sebabnya Yesus menyatakan, kematian orang percaya hanyalah apa? Tidur, beristirahat sementara. Saudara-saudara sekalian, ini pelajaran yang penting yang saudara harus dapati. Karena ini juga menjadi tipuan setan yang telah merasuk ke seluruh dunia dan bahkan dibuat menjadi satu tradisi yang membuat kita bingung yang mana yang benar. Apakah saya harus mengikuti tradisi manusia atau mengikuti perintah Allah? Malam hari ini dengan tegas saya mau katakan, ikuti perintah Allah. Ya, karena jangan lupa setan adalah bapa penipu. Dan dia menyesatkan banyak orang. Saya tidak mau menyinggung-nyinggung, tapi saya hanya mencoba untuk memperlihatkan kepada saudara, ada tradisi-tradisi yang sering dilakukan oleh manusia. Salah satunya adalah apa? Saya ambil dari berita di BBC, kemudian saya coba lihat berita itu, dan ini ada satu reporter atau satu wartawan yang coba mempelajari ke satu kehidupan berdampingan dengan kematian di Toraja. Ini kalau di Toraja, waduh, yang namanya kegiatan atau hal-hal yang menyangkut dengan kematian begitu sakral. Bahkan di sini dikatakan bahwa orang yang sudah mati sekalipun, ya, tetap dijaga dan dipelihara oleh yang hidup. Ya, nah sekarang kita mau coba lihat apa saja sih. Saya coba ambil dari kutipan dari BBC ini, dari berita internet BBC. Kemudian saya coba lihat dia punya foto-foto. Wah, luar biasa. Masyarakat Toraja memiliki tradisi menyimpan mayat di goa-goa tebing batang pohon raksasa ini. Saya juga baru lihat ini pohon besar dan ternyata di dalamnya ada kubur-kubur tempat menyimpan mayat. Ya. Bahkan kalau saudara bisa lihat, ini juga adalah peti-peti jenazah yang ditempatkan dalam gua-gua. Ini semua kutipan dari seorang reporter BBC. Nah, kemudian ini juga saya dapati foto-foto yang didapat. Ada yang istilah disebut tahu-tahu, adalah boneka yang terbuat dari kayu. Mereka dibuat berdasarkan kedudukan sosial almarhum semasa hidupnya. Saudara bisa lihat, hal yang digunakan oleh setan untuk mencoba membuat pemahaman bahwa orang yang mati masih hidup sebenarnya di alam yang lain. Anda bisa lihat
tradisi mengarak jasad di desa-desa lambat laun menghilang setelah masyarakat Toraja mulai memeluk agama Kristen. Puji Tuhan. Ini semua kutipan-kutipan yang saya ambil dari berita dari BBC tersebut. Bahkan ada yang menarik di sini kutipannya dikatakan. Di banyak desa, mereka mengganti pakaian mendiang dengan yang baru dan bahkan mengajak jenazahnya untuk berjalan-jalan berkeliling desa. Tapi praktik ini lambat laun menghilang setelah 80% masyarakat Toraja berpindah keyakinan dari animisme Aluk Todolo menjadi Kristen. Perlahan tradisi lama mereka tinggalkan. Saudara lihat, ini contoh bagaimana tradisi terkait dengan orang yang mati. Nanti coba kita lihat apalagi yang dibuat. Ini juga satu kutipan yang saya dapat dari berita BBC. Tapi ini bukan di Toraja ya. Ini upacara adat untuk pelepasan delegasi yang menyebut jasad Tan Malaka. Wah, dibikin pesta besar. Ya, jasad yang sudah mati dibuat pesta besar, bahkan masuk sebagai berita yang luar biasa. Jenazah Tan Malaka dipindah dari Kediri ke Sumbar dengan segala macam arak-arakan dan pesta besar. Ini tradisi yang dibuat oleh manusia. Saudara lihat, apalagi yang setan coba buat sehingga manusia membuang-buang waktu, bahkan membuang biaya besar, telah mengorbankan biaya yang besar untuk orang yang sudah mati. Nah, kita lihat contoh praktek apalagi yang dibuat oleh manusia dewasa ini. Nah, ini juga saya dapat dari Wikipedia terkait dengan baptisan bagi orang mati. Sekarang ini umum merujuk kepada praktik baptisan agama terhadap orang yang telah mati dan seseorang yang masih hidup meraih ritus sebagai perantara dari orang mati tersebut. Jadi orang yang sudah mati dibaptis. Dan inilah yang menjadi hal yang menjadi banyak perbincangan. Kok orang yang sudah mati dibaptis? Saudara lihat, upaya dari setan untuk menipu dan bahkan menghancurkan keyakinan manusia. Luar biasa. Nah, sekarang kita langsung masuk kepada hal yang penting. Apa yang Alkitab ajarkan tentang orang mati? Kemana mereka? Apakah langsung dimuliakan dan menuju surga dan duduk bersama dengan Bapa? Atau kemana mereka? Saudara-saudara sekalian, kita belajar dari firman Tuhan. Saudara boleh catat ayat-ayatnya. Dan saudara boleh selidiki kembali di rumah. Sehingga saudara bisa mendapatkan pemahaman yang jelas tentang kemana orang mati. Ya, dan apakah langsung ke surga atau kemana, atau ke alam yang lain, atau harus mengikuti proses api penyucian dan lain-lain. Coba kita lihat firman Tuhan. Karena kita harus belajar dari kisah Yesus. Kita belajar tentang Yesus, kita lihat pengalaman Yesus. Kita ingat peristiwa yang terjadi kepada siapa? Lazarus. Ya, nah ini kita coba perhatikan apa yang terjadi dengan Lazarus. Lazarus mati. Ya. Demikian berkatanya dan sudah itu ia berkata kepada Lazarus, Lazarus saudara kita telah tertidur. Yesus katakan orang yang mati bukan mati, tetapi apa? Tertidur. Dan aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Saudara lihat. Lazarus adalah orang yang percaya kepada Yesus, kepada Bapa di surga. Dan bahkan dia menjadi sahabat dekat Yesus. Tidak heran Yesus mengatakan bahwa dia pada waktu orang bilang dia mati, Yesus katakan, no, dia nggak mati, dia tertidur. Sekali lagi, saudara-saudara sekalian, itulah istilah yang Yesus Kristus pakai untuk menjelaskan bahwa sahabat-sahabat yang mengasihi dia, mengasihi Bapa di surga, mereka beroleh hidup yang kekal. Tapi karena mereka ada di dunia ini dan harus mengalami yang namanya kematian sementara, Yesus katakan apa? Mereka tertidur. Lazarus, saudara kita, tertidur. Nah, saudara lihat pendek cerita Yohanes 11 ayat 12 dan 13 katakan, maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Nah, kita lihat lebih lanjut. Ayat 17 langsung loncat.
Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah berapa hari mati? Atau tertidur, yang Yesus katakan? 4 hari. 4 hari dia telah berbaring di dalam kubur. Dan kemudian apa yang terjadi dalam Yohanes 11 ayat 23 dan 24? Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jadi saudara-saudara sekalian, Marta juga orang yang belajar Alkitab. Dia belajar bahwa orang mati tidak kemana-mana, dia ada di kubur. Dan nanti pada waktu sangkakala dibunyikan, maka orang yang telah mati akan bangkit pada akhir zaman. Jadi bukan langsung menuju ke surga. Marta dia baca Alkitab. Ya. Dan kemudian apa yang terjadi? Kita pendek cerita, Anda lihat Yohanes 11 ayat 25 dan 26. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Saya mau bertanya kepada saudara-saudara dimanapun yang menyaksikan akan Zoom ini. Percayakah Anda bahwa Yesus sanggup membangkitkan orang yang telah mati? Percaya. Bahkan Yesus katakan orang yang mati itu tidak mati selama-lamanya. Karena apa? Nanti Yesus akan bangkitkan pada akhir zaman. Kalau saudara percaya itu, maka puji Tuhan. Saudara lihat, Yesus Kristus, dia tahu bahwa orang yang tertidur sementara itu, atau yang mati itu, telah terjadi perpisahan dengan keluarga. Dan Yesus Kristus juga pun ikut menangis. Yesus Kristus pun ikut merasakan duka cita yang dirasakan. Sehingga dia menangis. Dia berseru kepada orang-orang itu bahwa Lazarus, dia harus tunjukkan mujizat. Dia harus buktikan bahwa dengan hadirnya Yesus, dengan tidurnya Lazarus, harus terlihat kemuliaan Tuhan di dalam duka cita yang terjadi. Tidak heran, Yesus memanggil Lazarus. Berserulah dia dengan suara keras. Dia katakan apa? Nah, kita baca. Sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Anda bayangkan, kalau Lazarus, dia sudah pada waktu mati, atau istilah tadi tertidur, dia langsung duduk di pangkuan Bapa di surga. Kira-kira pada waktu dipanggil bangkit oleh Yesus, Lazarus marah enggak? Dia pasti akan marah. Dia akan katakan, Yesus, aduh saya sudah ada di surga, kenapa kau panggil lagi saya? Saudara-saudara sekalian, hati-hati dengan setiap tipuan-tipuan yang setan berusaha untuk kacaukan pikiran kita. Orang yang mati, dia ada tetap di dalam kubur. Dan pada waktu Yesus panggil, sama seperti nanti pada akhir zaman di mana Yesus datang untuk menjemput umat-umatnya, dia katakan, bangun, bangun, maka semua akan bangkit. Saudara, saya harus lebih cepat sedikit. Lukas 8 ayat 51 dan 52 katakan, ini contoh yang lain bahwa orang-orang yang telah memperoleh hidup yang kekal, Yesus katakan, mereka tidak mati, tetapi apa? Tidur. Ya, pada waktu peristiwa Yairus, kepala rumah ibadat, anak perempuan satu-satunya yang berumur 12 tahun mati. Kemudian Yesus katakan apa? Oh, semua orang menangis meratapi anak itu, akan tetapi Yesus berkata, jangan menangis. Ia tidak mati, tapi apa? Tidur. Ya, saudara lihat bagaimana kehidupan kekal yang Yesus berikan. Sehingga Yesus agak alergi mengatakan orang yang mati, umat percaya, yang percaya kepada dia, dikatakan bahwa, oh mati selamanya. Enggak. Mereka tertidur sementara. Jadi kalau saudara mendengar doa umat-umat Tuhan yang mengatakan, Bapa, berikan kekuatan kepada keluarga yang sedang berduka. Karena apa? Sahabatnya beristirahat sementara waktu dari jerih lelah mereka. Beristirahat, tidur bersama dengan apa? Kuasa Yesus. Saudara lihat,
Inilah hal yang penting. Nah, sekarang kita coba lihat apa yang Alkitab katakan dengan cepat mengenai orang yang mati. Kejadian 2 ayat 7, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari apa? Debu tanah. Manusia dibentuk dari debu tanah. Kemudian apa lagi? Dan Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ya, kemudian sama seperti bola lampu ditambah daya listrik sama dengan sinar lampu. Jadi debu tanah ditambah dengan nafas Allah sama dengan makhluk yang hidup. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau orang mati apa yang terjadi? Debu kembali menjadi tanah seperti semula dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Artinya makhluk yang hidup dikurangi nafas hidupan sama dengan tubuh yang mati. Akhirnya menjadi apa? Debu tanah. Ini rumusnya. Jadi jangan pernah Anda berpikir bahwa, wah, kalau begitu orang akan gentayangan kalau sudah mati. Alkitab katakan, bahkan dalam Ayub 27:3, selama nafasku masih ada padaku dan roh Allah masih di dalam lubang hidungku. Mazmur 146 ayat 4 katakan, apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Orang yang mati nggak punya rencana lagi, nggak punya maksud, semua kembali kepada tanah. Ya, jadi orang yang hidup, ya, selama nafasku masih ada padaku, roh Allah juga masih ada dalam lubang hidungku. Kalau mati artinya apa? Ya sudah selesai, lenyap semua maksud-maksud hati. Bahkan dikatakan dalam Pengkhotbah 9 ayat 5 dan 6. Tetapi orang yang mati tak tahu apa-apa. Jadi kalau ada orang bilang, aduh dia gentayangan, aduh nanti kalau saya nggak hormati dia, nanti dia akan datang kepada saya. Saudara-saudara sekalian, itulah tipuan setan yang luar biasa, yang telah merasuk ke seluruh umat manusia. Bahkan melalui televisi, melalui film-film yang dibuat oleh Hollywood, dan film-film yang dibuat di Indonesia sendiri, telah memberikan contoh, oh ada pocong jalan, oh ada mayat gentayangan, atau ada setan-setan yang ada bapak saya yang sudah mati sekarang gentayangan. Saudara-saudara sekalian, Alkitab katakan orang yang mati tak tahu apa-apa, tak ada upah bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Baik kasih mereka maupun kebencian, kecemburuan, mereka sudah lama hilang, dan untuk selama-lamanya tidak ada lagi bahagian mereka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Jadi saudara-saudara sekalian, nggak ada lagi yang kita harus katakan bahwa, aduh, biar dia bahagia, saya mau kasih sesuatu, saya mau kasih makanan agar rohnya tenang. Nggak ada gunanya. Orang yang sudah mati, selesai. Tidak tahu apa-apa. Bahkan bukan orang-orang mati akan memuji Tuhan, dan bukan semua orang yang turun ke tempat sunyi. Artinya orang mati udah nggak bisa memuji Tuhan. Yesaya 38 dan 18 katakan, sebab dunia orang mati tidak dapat mengucap syukur kepadamu. Nggak ada keluar ucapan syukur orang yang sudah mati. Selesai. Dan kalau saudara lihat, ini ayat yang penting. 1 Tesalonika 4 ayat 13 katakan, selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Ini penting. Karena Alkitab harus dengan tegas menyatakan bahwa engkau semua, umat-umat Tuhan, harus tahu kemana dan bagaimana orang yang meninggal. Supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena apa? Tadi Yesus katakan, pada saat engkau percaya dan mengikuti perintahku, mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati dan segenap jiwa dan dengan segenap kekuatanmu, maka hidup kekal telah menjadi bagian. Walaupun hanya sepertinya sementara. Karena apa? Nanti secara langsung kita akan berhadapan muka dengan Tuhan. Hidup selamanya di surga. Itulah janji Tuhan. Makanya jangan kita berduka cita seperti orang yang tidak punya pengharapan. Ini ayat terakhir. Oh, ada 2 ayat terakhir. Saya mau bacakan kepada saudara bagian yang penting. 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 18. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkak ala-ala berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Saudara lihat, mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Ayah saya meninggal
tahun 2012. Dia meninggal di Amerika. Dan dia akan bangkit di sana. Dia bukan bangkit di Ambon tempat kelahirannya. Dia bangkit di mana dia dikubur sana. Dan kemudian apa? Tuhan akan membangkitkan mereka. Dan apalagi dikatakan, kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya, amin. Itulah sukacita pada waktu kita mengikut Tuhan dengan benar. Mengikut Tuhan dalam cara yang Alkitab katakan. Dan untuk itu kita harus hiburkan seorang kan lain dengan perkataan ini. Nah, secara visual, saya mau perlihatkan kepada saudara bagaimana 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 18 ini terjadi. Ya, ini singkat, saudara boleh lihat. A loud trumpet is heard ringing through the heavens, and the mighty voice of the Savior calls to the sleeping saints of all ages, saying, Awake, 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 ye that sleep in the dust, and arise. Throughout the length of the earth, a great army of saints arise from their dusty beds. They now appear clothed with youthful, glorified, and immortal bodies, without a trace of disease or deformity. Then, those who have lived through the time of trouble are also transformed. In an instant, they are given new, beautiful, immortal bodies. Orang yang mati pada waktu Yesus datang kedua kali dan dia memanggil nama masing-masing, bangun, 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 mereka akan bangun dan mereka diubahkan. Dan kita yang masih hidup pada waktu Yesus datang, kita pun akan diubahkan dan akan menyongsong Yesus Kristus di awan-awan. Itulah sukacita pada waktu kita berada dalam Kristus. Jadi istirahat bersama dengan Yesus. Pada waktu kita pun harus mati, berharga kematian orang yang berada dalam Yesus Kristus. Ayat terakhir yang saya mau bacakan. Wahyu 1 ayat 17 dan 18 katakan, jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Saudara, Yesus Kristus, Allah yang begitu mengasihi kita, dia memegang segala kunci maut dan bahkan kerajaan maut ada di dalam tangan dia. Saudara-saudara sekalian, pada malam hari ini, mungkin saat ini Anda merasa takut. Karena mungkin saja ada orang yang Anda kasihi atau bahkan Anda sendiri yang saat ini dalam keadaan sakit yang kritis. Atau mungkin Anda sedang, aduh Pak, saya sedang terkena COVID-19. Saya sedang meregang nyawa saat ini. Mungkin Anda merasa bahwa Tuhan tidak menjawab doa-doa yang Anda telah layangkan. Ya. Bahkan Anda mungkin merasa kecewa karena orang tua yang Anda kasihi, anak atau suami atau istri yang Anda kasihi meninggal dunia. Beristirahat seperti ayah dari pendeta Immanuel di Supadang. Ya, kita berdoa agar apa yang Tuhan berikan, kejadian yang Tuhan berikan, ya Tuhan bekerja di dalamnya. Ayah atau orang tua yang dikasih itu beristirahat sementara waktu. Tidur di dalam Yesus. Dan janji Yesus bahwa pada waktu sangkakala dibunyikan, Yesus datang. Semua kekasih-kasih kita yang telah mendahului kita, tidur sementara, istirahat bersama kuasa Yesus, akan dibangkitkan dan menyongsong Yesus di awan-awan. Bisa jadi Anda saat ini dalam keadaan bimbang. Bisa jadi juga Anda saat ini sedang berusaha untuk mengambil keputusan untuk hidup seperti Yesus. Mencoba untuk mengikuti teladan Yesus. Bahkan mungkin Anda mau meninggalkan segala kesenangan dunia ini. Saat ini saya mau mengingatkan saudara, bahwa saat ini adalah waktu yang terbaik dalam mengambil keputusan mengikuti Kristus. Inilah waktu yang Tuhan siapkan kepada kita.
Walaupun bisa saja Anda menghadapi segala cobaan, tantangan, bahkan aniaya karena keputusan yang Anda ambil. Tapi ingatlah, waktu Tuhan saat ini adalah waktu yang terbaik untuk Anda mengatakan, Tuhan, ini aku. Selama nafasku masih ada, selama roh masih ada dalam hidupku, aku mau melayani Tuhan. Walau waktu yang Anda ambil saat ini, kadang kita nggak dapat mengerti apa yang terjadi ke depan. Bisa saja ada banyak penderitaan terjadi. Tapi saya mau mengajak saudara, untuk saudara boleh berdiri. Dan saudara coba nyanyikan bersama lagu ini. Ini sesuatu lagu yang sudah sering kita nyanyikan, ya. Waktu Tuhan. Dan saya mau saudara renungkan kata-kata lagu ini. Ya. Bisa saja saya melihat saudara-saudara yang saat ini sedang bergumul untuk mau mengikut Tuhan dengan benar. Tetapi Anda mungkin melihat ada risiko yang Anda akan hadapi. Tapi percaya bahwa semua itu adalah untuk kebaikan Tuhan. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saudara boleh nyanyikan di tempat saudara berada. Menutup mata saudara. Saudara merenungkan akan kasih Tuhan yang begitu besar. Dia telah memberikan anaknya Yesus Kristus mati bagi kita. Dan tentunya ini adalah hal yang sangat indah dalam hidupmu. Bahwa di saat seperti ini, Tuhan, saya mau mengambil keputusan mengikut Engkau. Karena pelajaran demi pelajaran yang telah saya pelajari, saya diajarkan untuk fokus kepada Yesus. Hidup seperti Yesus. Walaupun saya tahu, kadang saya nggak bisa mengerti apa rencana Tuhan dalam hidup saya. Ya, bisa saja saya harus lewati cobaan yang berat. Bisa saja saya akan dianiaya karena keputusan yang saya ambil untuk mengikut Tuhan. Tapi saudara percayalah, Tuhan mengasihimu dan Tuhan akan menolongmu. Dia dapat memanggil seluruh malaikat untuk menolong Anda. Tapi yakinlah bahwa Roh Kudus bekerja dalam hatimu sekarang. Saya juga mau mengajak saudara-saudara yang saat ini berdiri. Kalau saudara rindu untuk masuk ke dalam kelompok umat Tuhan yang mau pergi dan memberitakan Injil dan siap mengatakan, Tuhan, saya mau menerima Engkau dan saya siap untuk dibaptis. Saya mengundang saudara saat ini, dimanapun Anda berada, Anda boleh maju ke depan. Atau kalau Anda yang saat ini berada bersama dengan kelompok gereja yang ada menyaksikan melalui gereja-gereja, pendeta-pendeta, boleh tolong mengajak mereka untuk maju ke depan. Karena saya habis ini mau berdoa untuk saudara-saudara yang mau mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan, menjadi murid Tuhan, mau menyatakan bahwa Tuhan, saya percaya kepadamu, saya mau mengikuti Engkau, dan saya mau menerima hidup kekal yang Engkau telah siapkan kepada saya. Saya mengajak saudara untuk maju ke depan di tempat saudara, di gereja di mana Anda mengadakan perkumpulan, dan saya mau berdoa untuk saudara. Sambil saudara tutup mata, saya mau mengajak saudara untuk berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang baik,
Allah yang luar biasa. Kami bersyukur karena Yesus Kristus yang Engkau telah berikan kepada kami, bahkan Yesus Kristus yang telah menanggung dosa, bahkan telah mati di kayu salib memikul beban kematian kekal, yang pada akhirnya Engkau telah mengalahkan kutuk dosa, dan Engkau telah menang. Terima kasih malam hari ini kami diingatkan, agar kami hidup lebih setia kepada Tuhan. Bahkan kami telah diingatkan, agar kami dapat menurut Tuhan, walaupun kami tahu bahwa cobaan, godaan, bahkan kesenangan dunia yang Engkau tawarkan kepada kami begitu indah. Tapi kami siap untuk membuang itu, karena kasih Kristus yang menguasai kami. Bapa, umat-umat-Mu telah berdiri saat ini. Dan bahkan ada yang telah maju ke depan. Dan mereka siap untuk mengikut Engkau dan menyerahkan kehidupan mereka ke dalam tangan Tuhan saja. Hamba-Mu pada malam hari ini berdoa, biarlah kuasa Roh Kudus menyertai mereka. Bagi saudara-saudara yang masih bergumul saat ini di tempat di mana engkau berdiri, masih ada kesempatan Tuhan berikan. Tapi ingat, besok belum tentu ada bagi Anda. Anda harus mengambil keputusan saat ini dan katakan, Tuhan, saya siap mengikuti Engkau. Dan kalau Engkau masih berikan kesempatan saat ini, Tuhan, biarlah saya mau berdoa, mau menyerahkan hidup saya ke dalam tangan Tuhan. Dan Engkaulah yang akan memulihkan, bahkan Engkaulah yang akan mendorong kami untuk mengambil sikap mengikut Tuhan dengan baik. Kalau ada di antara kami yang saat ini sedang sakit, sedang berbeban berat, bahkan yang sedang berduka cita, karena ada yang Engkau izinkan beristirahat sementara waktu, termasuk pendeta Immanuel, Engkau berikan kekuatan penghiburan kepada keluarga. Bahkan Engkau jugalah yang akan memberikan pertolongan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa untuk itu. Terima kasih untuk kasih-Mu. Dan terima kasih untuk umat-umat-Mu yang setia mengikuti program KKR ini. Biarlah damai dari surga, kasih Kristus, kasih Allah Bapa akan menyertai kita semua. Dari sekarang sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus hamba-Mu berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Silakan duduk kembali. Amin.